Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan, dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengakui terbiasa menikmati fasilitas tiket pesawat menggunakan dana Kementerian Pertanian. Kesaksian Dindo tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa ex-Mentan SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 27 Mei. Putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo Syahrul Putra atau Dindo, mengakui terbiasa menikmati fasilitas tiket pesawat menggunakan dana Kementerian Pertanian. Hal itu terungkap dalam kesaksian Dindo pada sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa ex-Mentan SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 27 Mei. Dindo mengaku menerima tawaran dari Biro Umum terkait pengurusan tiket pesawat. Ia juga menyebut perlakuan itu membuat dirinya menjadi terbiasa meminta fasilitas ke Kementan. Jadi saudara yang menawarkan diri untuk membeli atau menelpon seperti tadi, atau mereka yang menawarkan kepada saudara? Ya, awalnya mereka yang menawarkan menjadi kebiasaan. Jadi kami kalau setiap mau berangkat harus melapor ke mereka. Gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya kebiasaan. Iya. Tahu nggak saudara kebiasaan itu kebiasaan yang buruk? Iya, seperti ini kami tahu. Ya. Iya. Kenapa saya bilang harus bilang buruk? Karena nggak mungkin diambil dari uang pribadi mereka. Pasti diambil dari uang kementerian. Ya. Uang kementerian itu kan uang negara. Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan dengan total 44,5 miliar rupiah. Politikus Partai Nasdem itu diduga menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Bahwa saya sebagai saksi tidak lain. Pemirsa, cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Andi Tenri Bilang Radiansyah, membantah meminta penggantian biaya perawatan kecantikan ke Kementerian Pertanian. Bantahan tersebut disampaikan Andi dalam bersaksi di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa SYL di PN Tipikor Jakarta. Dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong kita. Baik atas nama baik. Melakukan perawatan kecantikan. Apakah itu saudara membayar sendiri atau gimana? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Kemudian apakah saudara kalau saudara membayar itu kan ada dapat nota? Iya. Apakah kalau saudara nota itu dirembes ke Kementerian Pertanian? Saya tidak pernah rembes. Saudara tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengganti? Mengganti tidak pernah. Tidak pernah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya.
dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, salah satu lembaga pemantau pelayanan informasi publik LP3 yang didukung oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK bersama dengan Lembaga Komunikasi Pengawas Korupsi LKPK pada Senin pagi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Rembang. Mereka melaporkan dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang pada tahun 2022. Anggota dari LP3, GNPK, dan LKPK mendatangi kantor Kejari Rembang. Mereka melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan laptop senilai 26 miliar rupiah yang diduga dilakukan oknum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang tahun 2022. Dari proyek tersebut negara dirugikan sekitar 15 miliar rupiah. Modus penyelenggaraan dana tersebut adalah dengan menggelembungkan anggaran sejumlah peralatan TIK. Sunardi selaku Ketua LP3 Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik mengatakan bahwa saat ini dirinya melaporkan terkait adanya dugaan markup barang dan jasa yang diduga dilakukan oleh oknum dinas terkait. 1 tahun anggaran di tahun 2022. Modelnya tadi itu ya, pengadaan laptop fiktif ya. Pengadaan laptop yang tidak sesuai harga konsolidasi. Banyak sekarang yang terjadi sampai banyak di kabupaten-kabupaten lain sudah masuk penjara karena sama modusnya, tidak mengendahkan peraturan pusat, ya toh, tidak mengikuti harga yang sudah ditentukan pusat. Sunardi menambahkan bahwa dalam dugaan kasus tersebut adalah adanya pengadaan laptop dari Disdikpora sebanyak 3.150 unit, router 210 unit, proyektor 210 unit serta konektor 210 unit. Sementara Kasih Intel Kejaksaan Negeri Rembang Agus Yulianan Idra Santoso membenarkan bahwa saat ini Kejaksaan ramai didatangi oleh LP3, GNPK, dan LKPK. Adapun dalam kedatangan mereka ke Kejari Rembang dengan tujuan melaporkan dugaan korupsi oleh Pemkab Rembang. Dari rekan-rekan dari LSM LP3 terkait pengaduan, mungkin pengaduan saya juga belum bisa mengetahui apa yang diadukan. Kita apresiasi atas kerjasama dari rekan-rekan semua. Yang pasti kita akan tindak lanjuti atas laporan-laporan dari masyarakat terkait labdu yang akan dikirimkan oleh Kejaksaan seperti itu aja. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dugaan korupsi yang menyeret oknum Disdikpora terkait dengan penggelembungan dana pengadaan barang atau TIK ternyata tak melalui bagian pengadaan barang dan jasa Seta Rembang. Setelah adanya laporan dugaan penggelembungan dana yang dilakukan oleh oknum Disdikpora yang masih bergulir, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Rembang saat ini masih mempelajari kasus tersebut. Di mana pada saat terjadinya dugaan kasus tersebut pada tahun 2022, bagian pengadaan barang dan jasa tidak mengetahui adanya pengadaan TIK untuk sekolah SD di Kabupaten Rembang. Namun jika mengacu pada aturan perundang-undangan, pejabat PPJ mengungkapkan untuk pengadaan barang di bawah 200 juta merupakan kewenangan pejabat PPJ Setda Rembang.
Namun jika pengadaan tersebut di atas 200 juta, maka hal tersebut semua adalah wewenang dari PPK. Khairul Anam selaku Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setda Rembang saat ditemui di kantornya, mengatakan masih mendalami kasus tersebut, di mana ini terjadi pada tahun 2022 saat dirinya belum menjabat sebagai Kepala PBJ Setda Rembang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang, kami sebenarnya belum tahu persis ya kegiatan apa yang dilaporkan. Cuman kalau sekilas kemarin saya baca berita online-nya itu kan terkait dengan pengadaan TIK ya, termasuk komputer dan sejenisnya. Setahu kami pengadaan tersebut adalah melalui proses e-purchasing yang mana pengadaan tersebut di atas nilai 200 juta. Ketika di atas 200 juta sesuai dengan peraturan perundangan, dan itu yang melakukan belanja adalah PPKOM langsung. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat menetapkan secara resmi 8 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun anggaran 2021. Penetapan tersangka dilakukan setelah mengantongi 2 alat bukti yang sah dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara sebesar 5,5 miliar akibat adanya penggelembungan anggaran. Secara resmi, Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat menetapkan 8 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK tahun anggaran 2021 di Dinas Pendidikan setempat. 8 tersangka merupakan ASN dan rekanan pengadaan alat praktik. Ditemui Selasa 28 Mei, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman mengungkapkan 8 tersangka kasus dugaan korupsi tersebut yakni inisial R selaku kuasa pengguna anggaran dalam proyek, RA selaku pejabat pelaksana teknis dan merupakan ASN di Dinas Pendidikan Sumbar. Sementara tersangka SA merupakan ASN SMK, DRS selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian 5 tersangka lainnya merupakan kelompok rekanan pengadaan yakni E, SU, kemudian SY, dan BA. Dari rangkaian perbuatan daripada para tersangka ini, pertama karena adanya persekongkolan dari awal sampai dengan akhir pekerjaan selesai. Yang kemudian persekongkolan ini mengakibatkan adanya timbul kerugian negara, yaitu sebesar 5.522 juta. Setelah diumumkan sebagai tersangka, nantinya Kejati Sumbar akan memanggil 8 tersangka untuk datang dan diperiksa pada Jumat 31 Mei. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau menggerebek 1 unit apartemen yang disulap menjadi tempat produksi sabu cair di Batam, Kepulauan Riau pada Senin 27 Mei malam. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dari tempat itu diamankan 68 botol sabu cair. Ada ini enggak? Di mana salah satu tersangka yaitu adalah tersangka AR yang sudah pernah menjadi residivis. Jadi perlu kami sampaikan di sini adalah lab, clandestine lab ataupun juga pemindustri yang berada di lantai 18 ini untuk memproduksi daripada sabu berbentuk cair. Jadi bisa kami sampaikan ini yang akan dilempar kepada di pasaran. Pemirsa, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Batang, Jawa Tengah mengungkap sindikat pengedar uang palsu. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo saat memimpin konferensi pers pada Senin 27 Mei mengatakan setelah berhasil mengamankan barang bukti dan menangkap 2 orang tersangka yang menjadi otak pelaku pemalsuan uang kertas rupiah tersebut. Polres Batang, Jawa Tengah mengamankan lebih dari 22 lembar uang kertas palsu pecahan Rp10.000. Pelaku ditangkap di sebuah warung makan di Kecamatan Blado. Dalam pengembangannya, polisi turut menyita uang palsu yang ditemukan di rumah pelaku sebanyak Rp3,2 juta. Polisi turut menggerebek sebuah rumah di Pekalongan yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku lagi dengan barang bukti 40 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan 16 lembar pecahan Rp50.000 serta seluruh alat produksi. Dalam konferensi pers 27 Mei 2024, Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo mengatakan pelaku sempat mengedarkan uang palsu di kawasan industri terpadu Batang. Kedua otak pelaku kejahatan pengedar uang palsu tersebut juga merupakan residivis pada kasus yang sama. Ditambahkannya, kejahatan kedua tersangka berhasil dibongkar berkat laporan masyarakat. Kita bisa mengamankan barang bukti
total seluruhnya adalah kurang lebih 10 juta rupiah ya, dengan rincian 100.000 dari tangan pelapor, 5.300.000 dari tersangka inisial T ya, dan 4.600.000 dari tersangka S ya. Kemudian juga ada 40 lembar uang rupiah palsu pecahan yang belum siap diedarkan atau dalam proses masih tercetak satu sisi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.